Nah, di sini yang perlu dihafalkan yaitu ada 4 dinding orbita, yaitu dinding orbita superior, medial, inferior, dan lateral. Nah, di mana ini, kenapa kita harus hafalkan ini dindingnya? Karena biasanya dia yang berpengaruh pada saat terjadi fraktur dari rongga orbita. Nah, kalau misalnya di superior itu terdiri dari tulang-tulang dari eh, tulang frontalis, kemudian ada laser wing dari tulang sphenoid. Kemudian di bagian medialnya itu ada lamina orbita dari tulang ethmoid, ini ya, atau biasa disebut juga dengan lamina papyracea. Jadi dia ini merupakan tulang yang paling rapuh kalau di dalam rongga orbita. Jadi kena sedikit saja sebuah benturan dia bisa menembus ke daerah bagian hidung. Kemudian ada tulang lakrimal, kemudian eh, tulang procesus frontalis, maxilla, kemudian ada laser wing dari tulang sphenoid. Ini ya, laser wing sphenoid. Kemudian di bagian inferior itu ada dari permukaan orbita dari maxilla, kemudian ada tulang zygomatikum warna biru ini, kemudian ada tulang palatin. Kemudian bagian lateral itu ada tulang zygomatikum dan tulang sphenoid. Kalau ada yang mau ditanya langsung ya dok. Jadi yang untuk rongga orbita itu yang perlu dihafalkan itu jenis-jenis tulangnya, kemudian dinding-dindingnya. Lanjut di nomor 2. Jadi pernyataan berikut ini adalah benar tentang komplikasi yang dapat terjadi pada uveitis. Ada 1, glaukoma sekunder, 2, katarak komplikata, 3, Bensap keratopati, dan 4, sistoid macular edem. Dan jawabannya A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 2 dan 3, D 4 saja atau E semua benar. Oke, ya sudah ada beberapa yang jawab E ya semua benar. Jadi jawabannya itu adalah E. Ya, semua benar. Jadi yang seperti kita ketahui, kalau uveitis itu artinya ada inflamasi atau ada peradangan di bagian dalam bola mata. Kan uveitis di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan uveitis itu ada uveitis anterior, uveitis intermediat, dan juga ada uveitis posterior. Di mana itu kalau misalnya terjadi ada inflamasi atau peradangan, itu bisa memicu beberapa komplikasi. Nah, kalau misalnya ada inflamasi berarti sel-sel proinflamatori juga dia jadinya bekerja dan yang biasa menyebabkan suatu keadaan atau penyakit yang disebabkan dari inflamasi itu ini ya 4 ada katarak. Kalau misalnya dia di daerah dekat lensa terjadi inflamasi dia bisa menimbulkan katarak dari uveitis. Kemudian bisa terjadi sekundari glaukoma bila di daerah bilik mata depannya terjadi inflamasi dan dapat meningkatkan tekanan intraokular. Kemudian jika uveitisnya di bagian anterior, kemudian ada inflamasi, maka dia bisa eh, mengaktifkan sel-sel proinflamatori di kornea dan bisa menyebabkan adanya kejadian benkeratopati. Kemudian untuk cystoid macular edema itu di bagian belakang atau di bagian retina ya. Jika ada inflamasi bisa menyebabkan adanya pudem di daerah makula atau biasa disebut dengan cystoid macular edema. Jadi yang perlu diingat itu kalau uveitis peradangan, peradangan apa yang bisa menyebabkan penyakit apa yang kebanyakannya. Ini kebanyakan ini ya, katarak, sekundar glaukoma, benkeratopati, sama cystoid macular edema. Lanjut. Nomor 3, teknik ekstraksi katarak yang tidak mengambil kapsul lensa adalah, jadi ini ekstraksi kataraknya dia tidak ambil kapsul lensanya ya, yaitu 1, vakoemulsifikasi, 2, ECCE, 3, SIX, 4, laser associated cataract surgery. Pilihan jawabannya A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 2 dan 3, D 4 saja atau E semua benar.
Dia tidak ambil kapsulnya. Betul. Oh, mohon maaf ya, sebelumnya ada yang bertanya ini pada komplikasi uveitis, glaukoma yang terjadi sifatnya open angle. Biasanya sih ya open angle dok, karena dia ada kaitannya dengan inflamatory. Kalau biasanya akut itu, biasanya ya kalau yang sudah tertutup itu, biasanya dia eh, kejadiannya sudah lama, kemudian berulang dan tidak ditangani sebelumnya. Dan biasanya juga tanda-tandanya juga lebih jelas kalau yang tutup. Tapi yang uveitis biasanya itu dia open angle memang. Lanjut ya. Jadi rata untuk nomor 3 ini sudah ada yang jawab itu semua benar. Jawabannya itu betul. Semua benar ya. Jadi memang kalau di semua teknik ekstraksi katarak yang empat ini, dia itu tidak mengambil kapsulnya. Satu-satunya teknik yang mengambil kapsul lensa yaitu adalah ICCE atau intrakapsular katarak ekstraksi. Nah, di sini kalau di ICCE itu sudah teknik lama ya, jadi dia angkat seluruh kapsulnya. Kenapa sekarang tidak jarang dilakukan ICCE? Karena biasanya kalau pasien-pasien di bawah 40 tahun itu masih ada ligamen hialo- hialodeanya. Di mana itu ligamennya? Ligamen itu, ligamen itu adalah perantara dari kapsul lensa ke belakang, ke bagian retina. Jadi kalau diambil itu bisa terjadi komplikasi di bagian belakang, bisa terjadi retinal detachment karena dia masih tersambung. Jadi sehingga teknik ICCI ini sudah lama ditinggalkan. Kemudian untuk ECCE sendiri dia mirip dengan ICCE, diangkat lensanya eh, melalui dari limbus dirobek di kornea, lalu tapi tidak diambil sampai kapsulnya. Tapi juga sebenarnya ECCE ini dilakukan kalau misalnya yang sekarang kan itu yang sering dilakukan adalah emulsifikasi. Jadi menggunakan alat alat Veco yang memang sudah eh, jadi alatnya ini sudah kasih pecah-pecah kataraknya menggunakan alat jadi sisa diisap-isap. Namun memang beberapa kalau misalnya ada terjadi komplikasi pada saat dilakukan emulsifikasi, biasanya langsung kita konversi tekniknya menjadi ECCE. Langsung dibuka di limbusnya, lalu diangkat kataraknya. Jadi kalau misalnya terjadi komplikasi. Kemudian yang six tadi itu dia merupakan small incision cataract surgery. Dia lewat sklera. Jadi dibuat jahitan. Dibuat luka di sklera, tembus ke bagian lensanya sehingga kita bisa ambil kataraknya. Eh, Dia itu kelebihannya Six itu dibandingkan ECCE, dia itu jahitannya lebih kecil. Jadi biasanya kalau misalnya kita lakukan SICS, jahitan, lukanya itu lebih kecil. Sehingga kalau misalnya kita lakukan operasi, biasanya kalau ukuran ukuran lukanya itu sudah sesuai, biasanya tidak dilakukan penjahitan. Sedangkan kalau ECCE kan dia di bagian kornea, jadi tetap kita harus lakukan penjahitan, biasanya 3 sampai 4 jahitan. Lanjut, nomor 4, posisi kelopak mata atau tepi kelopak mata mengarah keluar bola mata atau versi disebut ektropion, yang ditandai dengan satu epipora, dua hipertrofi konjungtiva, tiga keratitis dan empat lagophthalmus. Pilihan jawabannya A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 2 dan 3, D 4 saja atau E semua benar.
Ada yang bisa jawab dok ini nomor 4. Jadi ektropion ya. Jadi ektropion itu penyakit di mana kelopak mata itu mengarah ke arah luar atau eversi. Kebalikan dari entropion, jadi kelopak matanya dia ke arah dalam. Biasanya ditandai dengan ada yang jawab C, ada jawab C, ada jawab E, ada jawab C, ada jawab B, bervariasi ya. Jadi jawabannya di sini adalah 2 dan 4 ya. Jadi biasanya untuk ektropion itu dia ditandai dengan adanya hipertrofi konjungtiva dan juga keadaan lakux thalamus. Di sini bisa dilihat eh, kalau misalnya ektropion itu dia berkaitan dengan lakux thalamus dan juga adanya hipertrofi dari konjungtiva. Sebenarnya untuk epifora dan keratitis juga sebenarnya bisa, cuma kebanyakan itu untuk epifora dan keratitis itu di penyakit entropion. Di mana kalau misalnya yang epifora dan keratitis ini biasanya juga karena ada kan jenis-jenis entropion sama ektropion itu ada tiga, ada mekanis, eh, ada sikatrik. Nah, yang biasa bikin epifora dan keratitis itu spesifik ke sikatris. Nah, kalau misalnya ektropion ini dia yang paling khas itu ditandai dengan hipertrofi konjungtiva dan juga lagophthalmus. Jadi dia tidak dapat menutup matanya secara sempurna karena adanya eh, pelebaran kelopak mata ke arah luar di bagian bawah. Jadi kayak ada eh, ada sebagian bola matanya itu yang tidak tertutup. Nah, sebenarnya juga kalau ini keratitis bisa terjadi kalau misalnya lagophthalmusnya itu cukup tinggi dan dia mengenai kornea. Cuma biasanya jarang kalau di bagian ektropion. Biasanya dia cuma lagophthalmus di bagian sklera dan tidak sampai ke kornea sehingga biasanya tidak menyebabkan keratitis. Biasanya cuma hipertrofi dari konjungtivanya. Gitu ya, Dok. Kalau ada yang berpendapat juga boleh ya, atau mau bertanya bisa. Lanjut di nomor 5. Penyebab terjadinya lens associated uveitis adalah satu katarak kongenital, dua katarak traumatik, tiga katarak senilis, empat katarak hipermatur. Dan jawabannya A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1 2 dan 3, D 4 saja atau E semua benar. Ini, ada yang jawab B ya 2 dan 4. Di sini pilihan B itu katarak traumatik dan katarak hipermatur. Kalau boleh kasih clue, ini dia lens associated uveitis. Artinya ya karena adanya inflamasi. Kira-kira di bagian katarak apa yang berpengaruh pada inflamasi? Ini, oh ya, ini ada Dokter Agil bertanya dari buku AO Fundamental dan Prinsipal ada 7 banyak orbit of Spalatinum termasuk bone orbit. Eh, tapi yang tadi itu kayaknya salah penulisan anunya ya. Eh, kalau ada oh ya dok bisa share
Ternyata hilang ini. Oh, oh. Nanti ya di akhir itu ya. Nanti kita cari sama-sama. Ya, jadi ini rata-rata jawab B ya. B 2 dan 4 katarak traumatik dan katarak hipermatur. Betul ya. Jadi memang eh, jadi itu tadi ya lens associated uveitis karena adanya kondisi autoinflamasi dari sistem imun, toleransi dari sistem imunnya. Nah, kalau uveitis artinya ada reaksi inflamasi yang biasa terjadi katarak pada karena adanya inflamasi itu katarak traumatik dan katarak hipermatur. Kalau katarak senilis kan karena usia, kemudian kalau katarak kongenital memang karena dari eh, bisa dari lahir sudah terbentuk katarak. Kemudian kalau hipermatur itu bisa terjadi inflamasi karena dari katarak matur itu dia lisis. Di mana kalau misalnya lensanya itu lisis, dia akan melewati kapsul yang intak eh, apa isi-isi dari lensanya itu yang melisis akan melewati kapsul yang intak, kemudian akan men-trigger atau mengaktifasi untuk respon dari autoinflamasinya, sehingga bisa menyebabkan inflamasi atau terjadinya karena uveitis itu. Jadi itu ya dok, jawabannya katarak traumatik sama katarak hipermetropi. Lanjut di nomor 6, kelopak mata tidak dapat menutup sempurna. Hal ini disebut lagophthalmos, disebabkan oleh satu, parasi otot orbicularis nervus 7, B, E2, sikatrix pada kelopak atau ektropion, 3, morbus Hansen, skelepra, kemudian 4, santelasma. Eh, Apa jawab 1, 2, dan 3 ya. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah C, 1, 2, dan 3. Betul ya, jadi lagophthalmus itu karena parase otot nervus 7, facialis. Kalau nervus 3 itu tosis, bedakannya tosis sama lagophthalmus. Kalau lagophthalmus itu dia tidak dapat menutup sempurna, kalau tosis tidak dapat membuka sempurna. Dan perbedaannya juga karena etiologinya, kalau etiologi dari lagophthalmus itu parese dari nervus 7, kalau tosis nervus 3. Kemudian cicatrix pada kelopak atau ektropion bisa penyebab dari eh, dapat menyebabkan lagu talmud. Kemudian merbos Hansen ini juga salah satu tandanya yaitu ini ya selain madarosis, corneal exposure, keratitis, ulcerasi, eh, episcleritis, scleritis, juga bisa menyebabkan lagu talamus. Dan untuk santelasma sendiri tidak ada hubungannya dengan lagu talamus ya dok. Lanjut di bagian nomor 7. Pembagian kelainan buta warna adalah sebagai berikut. Satu, severe color blindness. Dua, total color blindness. Tiga, early color blindness. Empat, partial color blindness. Oke, rata-rata jawab B ya, 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 itu total color blindness sama partial. Jadi jawaban cocok 2 dan 4 ya. Jadi kita perlu mengetahui ada eh, apa kelemahan lemah warna sama eh, buta warna. Kemudian untuk yang buta warna itu ada yang parsial, ada yang total. Memang ya, jadi tidak ada yang early dan severe. Yang cuma perlu diingat itu kalau Dutran itu lemah warna hijau, kalau Protan itu lemah, kalau Deuteranomali, kalau belakangnya anomali, berarti dia ada kelemahan.
warna hijau. Kalau protanomali kelemahan warna merah. Kalau tritanomali itu jarang, dia kelemahan warna biru kuning. Kalau yang tritanomali ini disebabkan karena biasanya itu dia kelainan di bagian retina karena tidak ada sel kerucutnya. Di mana kalau yang sel kerucut itu dia menghasilkan eh, menghasilkan apa ya? Ya pokoknya ada yang itu dia menghasilkan sel sel warna yang itu dia sangat sensitif terhadap warna biru. Jadi itu yang disebut dengan teritanomali. Kalau tapi itu sebenarnya jarang sekali. Kemudian kalau di belakangnya nopia, anopia, 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 itu artinya dia buta warna. Kalau urutan tadi merah, dotteran hijau, tretan biru. Ingat saja itu ya dok. Dotteran hijau, protan merah. Terus biasa dilakukan pemeriksaan eh, dengan buku Ishihara, tes Ishihara. Ada juga tes menggunakan color block. Jadi ada beberapa, tapi yang biasanya dilakukan itu di poli yaitu tes Ishihara paling sederhana. Kemudian lanjut nomor 8. Kasus apakah yang merupakan kedaruratan di bidang mata dan membutuhkan penata laksanaan tindakan operatif bedah? Pilihannya ada A, CRVO, kemudian B, retinal detachment, C, hifema, D, optic neuritis, kemudian E, PDR, operatif diabetic retinopathy. Hmm, Ya, rata-rata jawab C ya. Hmm, Ya, ya betul ya. Jawabannya adalah C. Jadi memang kalau yang kita sudah dapatkan hifema, apalagi dia sudah eh, menutupi pupil, jadi pupilnya sudah tak terlihat itu sangat kedaruratannya. Biasanya kalau awalnya itu kita, kalau misalnya dia masih terlihat pupilnya, biasanya kita dulu eh, kita awalnya arahkan pasien untuk melakukan head up 30 sampai 45 derajat. Karena biasanya untuk hifema itu dia akan menurun sendiri. Tapi kalau misalnya keadaannya sudah tidak terlihat pupil, itu artinya prognosis visusnya itu semakin jelek. Artinya harus segera kita lakukan tindakan bedah, harus di parasentesis, harus dikeluarkan itu hifemanya melalui prosedur operasi bedah tersebut. Nah, kalau misalnya didapatkan hifema karena traumatik di IGD, kita harus berpikir eh, ini merupakan kondisi yang life threatening. Kemudian kalau misalnya ada keadaan-keadaan seperti orbital compartment syndrome, kita bisa lihat adanya proptosis, kemudian visusnya turun, ada perdarahan subkonjungtiva, dan eh, kemudian kelopak matanya tegang, defek pupil aferen, kita bisa lihat pada saat pemeriksaan pupil, kemudian ada kemosis, lalu adanya penurunan retropulsi, biasanya itu kan adanya orbital compartment syndrome, biasanya dilakukan kantotomi, itu langsung merujuk ke dokter mata ya. Kemudian kalau misalnya ada ruptur bola mata dan di ruptur bola mata terlihat, kita langsung tutup bola matanya, berikan obat anti nyeri dan juga anti mual muntah agar pasien tidak eh, apa eh, tidak apa ya tidak batuk atau tidak tidak untuk mencegah keluarnya isi okulernya. Kemudian nanti dirujuk ke dokter mata, nanti dokter mata yang lakukan operasi repair dari bola matanya. Lalu untuk tindakan pertama bisa ditutup mata, lalu dalam keadaan lampu yang redup.
itu agar akomodasinya tidak berlebih. Lalu bisa bed rest tadi yang saya bilang sama elevasi atau head up 30 sampai 45 derajat untuk IVM yang masih prognosisnya baik. Kemudian kita bisa berikan obat anti glaukoma atau untuk menurunkan TiO agar mencegah mual muntah dan mencegah juga peningkatan TiO. Kemudian bisa berikan obat nyeri topikal, bisa propakain 0,5%. Bisa juga yang pelamar kan, pelamar untuk obat nyeri topikal. Kalau misalnya kurang dengan nyeri topikal atau bisa juga untuk kain ya. Kalau misalnya kurang dirasa tidak berefek, bisa ditambahkan dengan anti nyeri sistemik. Biasanya oral tidak diberikan karena efeknya kurang, jadi langsung diinfus saja diberikan anti nyeri. Kemudian lanjut nomor 9, pasien datang dengan keluhan mata kanan nyeri 2 hari terakhir, kemudian mata dirasakan kabur sejak 3 bulan, dan kacamata tidak memperbaiki tajam penglihatannya. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan tekanan mata kanan itu tinggi 31 mm raksa dan lensa terlihat ada sedikit kekeruhan, kornea tampak edem, kemudian diagnosisnya satu katarak imatur, dua glaukoma fakolitik, tiga glaukoma fakomorfik, empat katarak insipien. Pilihannya masih sama ya, A1 dan 3, B2 dan 4, C1 2 dan 3, dan 4 saja atau S semua benar. Rata-rata jawabannya A ya, 1 dan 3. Di sini kata kuncinya itu lensanya terlihat sedikit kekeruhan. Nah, karena lensanya keruh itu dia menyebabkan TO-nya tinggi. Jadi kita pilih 1 dan 3, yaitu katarak imatur dan glaukoma vakomorfik. Di mana memang kalau yang katarak imatur itu biasanya penyulitnya itu terjadi glaukoma karena um, kayak gini ya, biasanya terjadi glaukoma. Kalau yang insipien, jadi biasanya tidak terjadi ya apa-apa kan dia masih sangat ringan. Kalau fakulitik itu biasanya untuk yang karena obat-obatan yang bukan berasal dari atau juga bisa karena eh, eh, dari inflamasi untuk glaukoma fakulitik. Bisa juga karena ini katarak hipermatur untuk glaukoma ini. Tapi yang kalau glaukoma vakomorfik itu karena bentuk dari lensanya biasanya itu karena katarak imatur. Kemudian ini juga perlu dihafalkan kalau untuk incipient dia masih visusnya masih bagus. Kalau untuk imatur dia mulai berkurang, kalau matur dia sudah cuma bisa melihat cahaya, lambaian tangan. Kemudian untuk prematur itu cuma sampai cahaya dan lambaian tangan. Eh, masih putus-putus ya? Apa sudah terdengar jelas dok? Oke, sampai mana tadi ini? Jadi ini ya, yang perlu itu diingat itu visusnya. Kalau incipient itu dia masih bagus, imatur sudah mulai menurun, dia sudah tidak bisa snellen. Kemudian untuk matur itu dia cuma bisa lambaian tangan. Kalau hipermatur lambaian tangan sampai sampai cuma bisa lihat cahaya saja. Lanjut ya, nomor 10 dalam upaya menurunkan angka kebutaan di Indonesia, terdapat usaha preventif atau pencegahan. Apa saja yang disebut dengan preventif sekunder kebutaan? Eh, jadi pilihannya itu A. Penyembuhan, B. Operasi katarak, C. Keratoplasti, D. Pemberian low vision,
Low vision aids, kemudian E, pemeriksaan mata berkala yang sekunder. Rata-rata jawab B ya. Jadi betul jawabannya adalah B, operasi katarak. Jadi yang kita perlu ketahui itu preventif itu ada tiga, ada primer, sekunder, sama tersier. Dimana kalau yang preventif itu dia intervensi atau penanganannya itu eh, dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, dimana kalau misalnya dari pilihan tadi itu yang eh, preventif primer itu bisa dilihat itu penyuluhan bisa sama pemeriksaan mata berkala. Itu untuk menghindari sebelum adanya penyakit kan. Kemudian kalau misalnya sekunder itu dia sudah ada penyakit, tapi eh, yang mau kita lakukan adalah penanganannya agar penyakitnya itu hilang. Nah, jadi seperti orang yang ada penyakit kataraknya, bagaimana caranya dihilangkan dengan lakukan operasi katarak. Jadi dia memang masuk sekunder ya. Kalau misalnya tersier itu dia sudah pernah ada penyakitnya, sudah pernah menjalani operasi, sudah pernah dilakukan tindakan atau diberikan pengobatan. Tapi kemudian fungsi dari penyakitnya itu eh, malah bertambah dan menurun eh, menurun ke apa menurun fungsi dari penglihatannya. Jadi bisa dilakukan tindakan selanjutnya kalau misalnya yang tadi ya, misalnya dia sudah katarak, kemudian pernah dioperasi katarak, kemudian ternyata ada komplikasinya dia corneal edemnya itu dia menetap, maka kita lakukan transplantasi kornea. Itu merupakan prevention tersier. Di mana juga kalau ini pemberian low vision aids juga masuk dia di tersier, karena biasanya kalau penyakit-penyakit low vision itu dia sudah sangat komplikasi dari penyakit mata. Misalnya kayak penyakit retinal detachment yang sudah dioperasi vitrektomi atau sudah dioperasi disambungkan kembali retinanya tapi dia tetap tidak bisa melihat. Biasanya diberikan low vision aids di mana low vision aids ini biasanya kan dia cuma bisa melihat jarak jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kita lakukan pemberian alat bantu. Misalnya yang cuma bisa melihat 1 meter, kita berikan tongkat. Atau apabila ada anak-anak dengan gangguan refraksi yang tidak bisa terkoreksi secara maksimal sehingga terjadi amblyopia, bisa diberikan alat bantu eh, kaca kacamata sama head magnifier. Banyak alatnya ini low visionnya dan biasanya dia merupakan keadaan terakhir pemberian setelah terjadi komplikasi dari penyakit-penyakit mata. Oke ya, jadi sudah bisa dibedakan yang primer, sekunder, sama tersier. Lanjut nomor 11, diagnosa karsinoma harus ditegakkan melalui pemeriksaan A. CT scan, B. MRI, C. histopatologi, D. Pemeriksaan kelenjar getah bening, atau E. Biopsi. Iya. Dokter Dimas jawab C, Dokter Nurul C. Oke, masih ada yang mau menjawab, dok? Oke, Fadli jawab C ya. Rata-rata jawab C, histopatologi. Betul ya, dok. Kalau diagnosa karsinoma itu harus ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi. Kalau misalnya ditanya pemeriksaan pertama yang dilakukan saat 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 mencurigai karsinoma, ya bisa kita lakukan CT scan atau MRI. Tapi kalau misalnya diagnosa yang harus ditegakkan karsinoma itu melalui histopatologi ya, dok. Kalau misalnya pemeriksaan KGB itu biasanya dia untuk gradingnya. Kalau biopsi itu kan bagian dari ya kita cuma angkat saja, tapi yang harus dilakukan itu pemeriksaan histopatologinya.
Jadi memang histopatologi ini eh, merupakan pemeriksaan gold standar untuk diagnosis dari kanker atau neoplasia ya. Kemudian lanjut nomor 12, lupus Roden merupakan tanda khas suatu karsinoma kelopak mata yaitu A. Karsinoma sel basal, B. Karsinoma sel squamous, C. Karsinoma sel epidermoid, D. Adenokarsinoma atau E. Melanoma maligna. Oke, baik. Rata-rata jawab A, banyak sekali jawab A, dan jawabannya itu betul. Karsinoma sel basal ya. Jadi ulcus Roden itu tanda khasnya karsinoma sel basal. Roden ulcer. Itu sangat khas ya. Nah, yang biasa ini kita DD dengan BCC itu SCC, squamous sel basal. Squamous sel karsinoma. Kalau misalnya sel basal ini biasanya dia itu ulkusnya berwarna hitam, kebanyakan warna hitam atau ini yang disebut dengan ulkus Roden. Kalau squamous biasanya ulkusnya masih agak merah-merah. Dan kemudian untuk squamous sel epidermoid biasanya masih sedikit ulkusnya. Kemudian ACC itu bisa dilihat dari CT scan. Kemudian biasanya juga ada fraktur orbita. Kemudian melanoma maligna itu tergantung dari letaknya, apakah dia di iris kah, atau di uvea. Dan melanoma maligna ini merupakan kanker yang ganas ya, dibandingkan dengan kanker-kanker lainnya. Kemudian memang kalau yang sel basal itu tanda khasnya adalah ulcus rodent. Sangat khas sekali. Jadi kalau sekali sudah lihat jenis ulkusnya yang agak berwarna hitam, sudah pasti sudah hafal itu adalah basal cell carcinoma. Wah, sudah jelas. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat, nanti dijawab di akhir ya. Lanjut nomor 13, proptosis atau penonjolan mata merupakan tanda utama adanya tumor orbita. Alat yang dipakai untuk mengukur ada tidaknya penonjolan mata adalah A. Tonometer Schiotz, B. Placido, C. Hertel exophthalmometer, dan D. Ophthalmoscope. Iya, oke. Saya rasa ini jelas. Ini jawabannya Hertel exophthalmometer ya. Tonometer Schiotz itu untuk tekanan intraokular, Placido itu untuk kornea, yang kemudian ophthalmoscope itu untuk retina. Ya, alatnya yang biasa kita gunakan sih, yang paling sering digunakan itu Hertel bar. Yang lainnya ini saya belum pernah lihat. Kalau yang Hertel itu ada di Wahidin. Biasa kami gunakan untuk mengukur pada pasien-pasien dengan proptosis eh, dan curiga adanya tumor orbita. Lalu caranya itu jadi ujukan ini alatnya seperti ini. Kemudian ujung lateral kantusnya itu disematkan di ujung alatnya di sini ya. Jadi pas di lateral kantusnya, lalu pasien diarahkan untuk melihat ke depan. Nah, yang perlu dihitung itu ini jaraknya, jarak dari ujung kantus lateral yang satu ke yang lainnya. Kemudian biasanya kalau yang penonjolannya dilihat di bagian cermin. Ada cermin di sini ya. Kita lihat berapa senti ukurannya yang untuk mata kiri. Kemudian yang kanannya itu berapa senti. Biasanya kalau beda 4 itu kita katakan yang satunya artinya dia ada proptosis. Ada yang tahu berapa normalnya, berapa sentimeter bola mata pada saat dihitung. Walaupun sebenarnya ini yang satu memang yang low akurasi, paling low akurasinya dibandingkan yang lain. Tapi alat yang ada di sini itu cuma itu ya. Jadi yang normalnya itu biasanya eh, 16 sampai 20 ya. 16 sampai 20 cm untuk ukuran
besar bola mata. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu kita curigai adanya proptosis. Lanjut nomor 14. eh, Seorang perempuan 50 tahun dengan diabetes datang ke UGD dengan keluhan mata kiri menonjol, bengkak, dan nyeri sejak 1 hari yang lalu. Pasien menderita demam sejak 1 hari yang lalu, tidak ada riwayat trauma. Kemudian pasien sudah lama tidak kontrol untuk gula darah. Kemungkinan penyakit mata yang terjadi adalah A. CCF atau fistula carotid sinus cavernosus, B. Grass ophthalmopathy, C. Cellulitis orbita, D. Tumor orbita, atau E. Pseudotumor orbita. Ya, dia rata-rata jawab C ya, cellulitis orbita. Betul ya dok. Jadi eh, tan, eh, kata kuncinya di sini itu walaupun matanya menonjol itu tapi dia ada bengkak dan nyeri. Lalu juga disertai demam. Itu ciri khas dari cellulitis orbita. Kalau misalnya mengarah ke CCF atau cavernous sinus fistula, carotid fistula, itu biasanya ditandai dengan adanya, biasanya soalnya itu dikatakan ada suara bruit atau pasien merasakan ada suara mendesir di telinganya. Itu ciri khasnya dari CCF. Kalau misalnya Grass ophthalmopathy memang dia menonjol, tapi pasti diarahkan. Misalnya dia ada penyakit tiroid, sebelumnya ada keadaan hipertiroid, kemudian ada juga pemeriksaan darahnya, tes H4-nya sama tes HS sama FT4-nya. Kemudian kalau misalnya tumor orbita itu pasti dikatakan diarahkan eh, bagaimana CT scan-nya dan tidak ada juga ini, tidak ada bengkak dan nyeri dan juga demam. Apalagi sudah tumor. Gitu ya dok. Jadi ini memang ya kalau misalnya si cellulitis orbita itu karena adanya akut inflamasi dari kavum orbita. Kemudian biasanya juga memang ada penonjolan di bola mata. Biasanya yang ini khasnya itu dia eh, dia ada demam dan juga nyeri di bagian pada saat kita lakukan pergerakan bola mata. Karena apa? Karena dia sudah terjadi inflamasi. Kemudian biasanya juga ini ada kremosis antara sekali dan juga biasanya berhubungan dengan sinusitis. Kemudian ada juga pembengkakan pada kelopak matanya. Kemudian pada saat kita arahkan untuk menggerakkan bola mata itu dia sulit. Dan juga biasanya kalau kita periksa darahnya pasti ada peningkatan dari leukosit dan juga sedimen red dari eritrositnya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita dapatkan pasien dengan ciri kesulitan orbita, langsung dirawat inap, dibom antibiotik melalui sistemik atau intravena, kemudian sambil menunggu hasil darahnya. Biasanya 3 hari kita rawat inap paling minimal atau sampai dia hemosisnya ini atau tanda-tanda radangnya dia berkurang. Lanjut ya, nomor 15, pasien laki-laki 55 tahun dengan keluhan benjolan di kelopak mata bagian atas muncul lagi 1 minggu setelah dilakukan pengambilan benjolan. Kemungkinan diagnosis dari benjolannya adalah A. Kalasion, B. Karsinoma sel basal, C. Hordeolum interna, D. Karsinoma sel sebaceus, atau E. Blefaritis. Ini juga khas sekali. Dari kata kuncinya itu dia muncul lagi 1 minggu setelah diambil benjolannya. Jadi rata-rata memang jawab A ya, kalasion. Jadi betul jawabannya. Jadi biasanya memang kalau misalnya baru muncul kita diagnosis dengan hordeolum, baik interna ataupun eksterna. Namun kalau misalnya dia sering berulang, apa sering berulang walaupun tidak dilakukan pengambilan benjolan dalam jangka waktu
1 tahun itu kita bisa diagnosis dengan kalasion. Tapi kalau misalnya memang dia sudah dilakukan pengambilan menjualan dan muncul lagi 1 minggu, itu didiagnosis dengan kalasion. Jadi begini ya, untuk kalasion itu mirip memang kan hordeolum, tapi yang perlu diketahui dia itu berulang. Lalu biasanya dia itu lebih tidak nyeri dibandingkan dengan hordeolum, dan juga dia bersifat asimptomatik. Tapi jadi yang penting di dalam diagnosis kalasion itu anamnesisnya, lalu ya biasanya kalau untuk kalasion ini kita lakukan tindakan bedaya dikeluarkan kalasionnya. Lalu untuk nomor 16, lalu penting juga yang tadi ini, penting juga kita beritahukan ke pasien kalau memang itu penyakit hordeolum, kalasion biasanya dia memang sering berulang. Jadi memang kalau misalnya timbul lagi benjolan, memang itu adalah dari penyakitnya ya. Walaupun sudah dilakukan tindakan pengeluaran dari hordeolum ataupun kalasion itu sendiri. Lanjut 16, gejala awal yang paling sering didapatkan dari pasien dengan retinoblastoma adalah A. Mata merah, B. Mata tampak menonjol, C. Mata juling, D. Pupil mata tampak putih atau leukokoria, dan atau E. Mata tampak lebih besar. Hmm. Ya, retinoblastoma ya. Retinoblastoma ini kanker ganas pada anak-anak, kanker mata. Oke, rata-rata jawab dia pupil tampak putih atau disebut dengan leukokoria. Betul, itu adalah gejala awal dari retinoblastoma. Jadi kalau misalnya sebagai dokter umum sudah melihat ada yang matanya ini anak lebih terang, biasanya kalau di center lebih terang atau lebih putih di mata satu atau malah dua-duanya, atau biasa dibilang cat eye, seperti mata kucing, maka kita curiga dengan langsung curiga saja oleh retinoblastoma dan langsung saja rujuk ya. Lebih baik mencegah untuk mencegah eh, lebih baik memikirkan keadaan buruk dari anaknya daripada kita tidak rujuk. Karena biasanya biasanya juga ini tanda-tanda leukokoria juga biasanya juga apa, dikesampingkan daripada orang tuanya, biasanya dibilang hal yang biasa padahal sebenarnya sudah ada tanda-tanda dari kanker mata anaknya. Jadi ini ya tandanya dia itu agak lebih putih dibandingkan mata sebelahnya, dan dicurigai adanya retinoblastoma. Dan ini sering sekali pada anak di bawah 5 tahun untuk retinoblastoma. Lanjut untuk nomor 17, fraktur dasar orbita dapat disebabkan trauma oleh karena A. Peluru senapan angin, B. Bola sepak, C. Shuttlecock pada pemain bulu tangkis, D. Bola tenis, atau E. Benda tajam seperti pisau. Jawab. Oke, rata-rata jawab dia bola tenis, fraktur dasar orbita, bagian bawah. Jadi kalau yang ini jawabannya itu betul ya, dia bola tenis. Biasanya kalau fraktur dasar orbita itu karena benda tumpul yang keras pada saat pada saat terjadinya trauma. Jadi yang untuk benda tajam seperti pisau itu kita sudah singkirkan ya. Jadi ini orbital flapature karena dia objek ini ya tadi ya objek yang tumpul. Dan biasanya juga itu dia kenapa tidak shuttlecock, kenapa tidak bola sepak sama peluru senapan angin? Karena biasanya
ukur apa untuk ukuran ukuran bola kayak shuttlecock itu tidak menyebabkan fraktur dasar orbita. Yang paling sering memang bola tenis, apalagi kalau bola tenisnya itu kencang dan mengenai langsung bola mata. Kalau untuk bola sepak, eh, biasanya karena dia ukurannya besar, biasanya tidak sampai langsung masuk ke bola matanya, jadi biasanya agak agak sedikit keluar kan ya. Kalau senapan angin nggak biasanya nggak terlalu untuk langsung ke dasar orbita. Biasanya memang ada fraktur, tapi pasti bukan jarang di dasar orbita. Untuk bola tenis juga karena kan biasanya langsung kena kena ke bola mata, jadi memang biasanya dia yang dapat menyebabkan fraktur dasar orbitanya. Jadi kalau misalnya di sini ini ya sudah terlihat jelas itu dasar orbitanya sudah tidak ada. Jadi sangat berbahaya ini karena bisa jadi terjadi end of thalamus dari matanya turun, kemudian bisa ada eh, diplopia, eh, dan juga dia tergantung bagaimana visusnya. Bisa dia ada penurunan, kemudian pasti ada tanda-tanda memar, kemudian ada hipoglobus ya, sama hipoestesi dari eh, pipinya atau daerah yang terkenalnya. Kemudian biasanya kita treatment pasti ini dilakukan tergantung dari derajat keparahan dari faktor dasar orbitanya. Tapi kalau begini biasanya itu kita eh, lakukan operasi pembentukan dasar orbital dan biasanya kita kerjasama dengan bagian THT ya, lakukan operasi diganti tulang. Agar kenapa? Agar posisi matanya itu seimbang sehingga tidak terjadi diplopia. Karena apabila terjadi diplopia itu sangat mengganggu bagi pasien. Ya juga kalau misalnya lama kelamaan diplopia bisa menyebabkan keadaan strabismus. Kemudian bisa juga menyebabkan di sini bukan strabismus kalau dia turun ya, dia hipertropia atau hipotropia. Kemudian eh, agar posisinya seimbang itu kita lakukan operasi. Lanjut nomor 18, seorang laki-laki. Oke, tata laksana awal kasus fraktur dasar untuk dokter umum ya. Kalau fraktur dasar orbita, paling ingat kalau didapatkan di IGD dokter umum itu palingan kita lakukan ditutup matanya karena kan pasti dia diplop ya. Kemudian diberikan anti nyeri sistemik untuk menghilangkan rasa nyerinya karena nyeri apabila kemudian untuk yang lainnya itu sebenarnya tidak ada. Jadi langsung saja dirujuk ke dokter mata. Biasanya karena dia juga ini yang kerja juga dokter mata subspesialis ya. Jadi dirujuk saja ke rumah sakit yang lebih tingkatnya lebih tinggi dan agar bisa dilakukan operasi dari faktor dasar orbitalnya. Nah itu yang saya bilang tadi dia terapinya tergantung. Kalau misalnya cuma sedikit, posisinya masih sejajar, em, karena kan juga tulang dasar orbita itu kuat dan di bagian dasar kecuali kecuali tadi yang saya bilang lamina papiracea itu yang paling paling sering robek atau fraktur. Kalau yang dasar itu biasanya jarang, tapi kalau misalnya memang terkena trauma yang sangat hebat itu bisa fraktur. Kalau frakturnya begini pasti langsung dioperasi ya, karena pasti bola matanya turun. Tapi kalau misalnya cuma sedikit, ya bisa lah diobservasi. Dah sambil melihat keluhannya apakah terjadi diplopia atau tidak. Tapi kalau misalnya ada diplopia, sebaiknya langsung ke dokter mata ya, karena pasti ada eh, kelainan di bagian dari optik nerve-nya ataupun dari ke sejajaran dari bola matanya. Gitu ya dok. Lanjut.
Nomor 18, seorang laki-laki 56 tahun datang dengan keluhan mata kanan mendadak terasa nyeri dan kabur, disertai sakit kepala hebat dan mual muntah. Kemudian dari pemeriksaan didapatkan visus oculus destranya itu 1/60, kemudian oculus sinstranya 6/10. Untuk tekanan bola mata kanannya itu 50,6, tekanan mata kiri 17,3 normal. Kemudian segmen anterior terdapat hiperemikornia, kornea edem, bilik mata depan dangkal, pupil midrasis, lensa sulit dievaluasi. Kemudian bila pasien tersebut akan diterapi dengan beta blocker, anamnesis apa yang perlu dilakukan sebelum pemberian obat? A. Itu riwayat trauma, B. Riwayat sakit ginjal, C. Riwayat keluarga glaukoma, D. Riwayat operasi selanjutnya, atau E. Riwayat penyakit paru menahun. Jadi, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Di sini sebenarnya kalau yang ini kan anamnesis yang diperlukan sebelum pemberian obat beta blocker. Itu jawabannya adalah E ya, Dok. Riwayat penyakit paru menahun. Kenapa? Karena beta blocker ini sangat kontraindikasi pada orang dengan penyakit asma. Kenapa? Karena ini ya, dia dapat menurunkan heart rate dan juga meningkatkan dari bronkospasme pada pasien asma. Jadi dia sangat kontraindikasi pada pasien-pasien dengan ada kelainan dari paru ataupun kardiak ya. Jadi itu untuk beta blocker. Selain beta blocker juga ada sebenarnya obat yang lain, obat glaukoma yang lainnya, dan juga masing-masing itu ada kontraindikasinya. Tapi yang di sini karena yang ditanya beta blocker, jadi perlu anamnesisnya itu riwayat penyakit parunya ya. Sebenarnya kalau riwayat trauma itu untuk anamnesis dari diagnosisnya, betul sebenarnya. Tapi eh, kalau yang di sini ditanya adalah dengan penggunaan terapi beta blocker. Lalu untuk dosis penggunaan timolol, biasanya ya dok, kalau ya, ini kan dia akut akut glaukoma close angle. Jadi ini dia biasanya kita eh, biasanya itu bukan dengan cuma beta blocker saja, pasti diberikan infus obat penurun penurun tekanan intraokular, eh, bukan yang tetes. Kemudian ada juga bisa disertai dengan pemberian obat tetes penurun TiO dan juga obat oral. Nah, kalau misalnya timolol itu dosis awalnya itu tetap semuanya kita berapapun TiO-nya kita tetap berikan eh, dua kali dua kali 1 tetes untuk timolol. Eh, tapi disertai dengan obat oral seperti seperti apa, eh, seperti ya oh saya lupa ya, saya lupa. Pokoknya dia disertai dengan selain topikal pasti disertai dengan obat oral juga untuk menurunkan TiO-nya. Selain itu pasti diberikan infus. Kalau di sini dia yang akut kelas angel. Tapi biasanya untuk timolol awalnya itu pasti 2 kali 1 saja dok, tidak pernah lebih. Oh, kalaupun juga biasanya setelah seminggu pemberian ada penurunan, biasanya kami turunkan. Tidak pernah itu lebih dari 2 kali sehari untuk timololnya. Karena selalu diberikan juga dengan obat obat penurun TiO lainnya lewat oral ataupun lewat infus. Ya, ya itu asetat salam cocok betul. Lokarpin tetes itu tergantung. Kalau dia biasanya sudah tertutup sih kita kasih. Karena kan dia midrasis ya. Kalau sudah tertutup biasanya dikasih pilokarpin atau kalau mau dilakukan tindakan laser peripheral iridotomi biasanya juga di sudah tertutup itu dikasih pilokarpin.
Ya, gitu ya dok. Lanjut, nomor 19, seorang laki-laki 56 tahun datang dengan keluhan mata kanan mendadak terasa nyeri dan kabur, disertai sakit kepala hebat, dan dia ada mual muntah. Dari pemeriksaan didapatkan visus oculus destranya itu 1/60, sinstranya sama sama ya tadi. Terus yang ditanya adalah, tadi sudah spill tadi diagnosisnya. Diagnosisnya adalah yang paling mungkin A. Glaukoma fokolitik, B. Glaukoma fokomorbid, C. Sudut tertutup akut, D. Sudut tertutup sekunder, atau E. Glaukoma fakoanafilaktik. Iya, betul. Jadi ini adalah sudut tertutup akut. Bisa dilihat dari dia itu tandanya nyeri, kemudian kabur, sakit kepala hebat, ada mual muntah. Sangat khas itu adalah akut. Kemudian kita lihat visusnya turun, tekanan intraokulernya itu sangat tinggi. Kemudian segmen anteriornya kita lihat ada tanda-tanda dari glaukoma yaitu hiperemi, kemudian ada corneal edem, bilik mata dangkal, ada midriasis, kemudian kita sulit evaluasi lagi bagian dalamnya. Jadi itu sangat khas dengan sudut tertutup akut dari bilik mata depan dangkalnya ya. Ini ya tandanya ya, biasanya juga itu kalau misalnya primary angel closure yang akut itu dia unilateral, kemudian dia matanya merah karena sangat sangat nyeri. Kemudian ada ciliary injeksi ataupun conjunctival injeksi atau mata merah ya. Kemudian itu ada midriasis pupil, kemudian pada saat kita palpasi sangat keras. Kemudian biasanya ada corneal edem sangat khas di glaukoma akut tertutup. Kemudian biasanya tidak ada refleks korneanya. Lalu biasanya itu pupilnya berbentuk tidak bulat sempurna dan TiO-nya itu sangat tinggi pada saat kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokular. Kemudian yang paling khas itu pada saat akut dan harus segera dilakukan pemberian treatment itu adanya nyeri kepala yang hebat. Biasanya tuh pasiennya bilang nyeri mata hingga ke kepala, kemudian ada juga tanda-tanda mual muntah. Itu tanda khas dari glaukoma akut sudut tertutup. Kalau yang misalnya tadi yang fakolitik, fakomorbid pasti ada eh, kekeruhan dari kornea. Kemudian kalau sekunder pasti ada penyebab sebelumnya, misalnya dia penggunaan obat seperti penggunaan obat topikal kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau anafilaktif pasti ada karena faktor-faktor inflamasi. Lanjut nomor 20. Seorang penderita laki-laki 45 tahun datang ke polimata dengan keluhan kabur pada kedua mata selama 5 bulan jika berjalan menabrak-nabrak. Pada pasien didapat visus mata kanan 6/20, mata kiri 6/12, kemudian tekanan mata kanan 30, mata kiri 26, gonioskopinya terbuka, segmen anterior normal, kemudian didapatkan glaukomatos optik neuropati pada pemeriksaan fundoskopinya dan juga ada defek lapang pandang. Kemudian diagnosis yang paling tepat dia apa? A. Terbuka sekunder, B. Glaukoma sudah terbuka primer, C. NTG atau normotension glaukoma, D. Hipertensi okuli atau dia sudah terbuka saja. Baik, ya rata-rata jawab B ya, glaukoma sudah terbuka primer. Ya betul ya dok. Jadi ini hasilnya sudah dikasih tahu juga di gonoskopinya dia sudah terbuka. Kemudian ada tanda-tanda GON, berarti dia glaukoma. Glaukoma sudah terbuka. Kenapa primer? Karena tidak ada diberikan uh, clue lain mengenai apakah dia ada riwayat trauma atau riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya. Jadi kita memang diagnosis dengan glaukoma sudah terbuka primer. Jadi ini ya biasanya pada pasien-pasien dengan middle age
Kemudian simptomnya itu dia minimal, dan biasanya yang paling sering kita lihat langsung di gonoskopinya, dia gonoskopinya terbuka. Kemudian untuk biasanya kalau kita periksa untuk fluktuasi tekanan intraokulernya itu biasanya lebih 5 sampai 6 selama 24 jam. Kemudian untuk pemeriksaan fundoskopinya pasti kita lihat adanya tanda-tanda glaukoma optik neuropati seperti ada cupping di optik nerve-nya. Kemudian RNFL-nya ada defect yang menandakan memang khas dari tanda-tanda glaukoma. Kemudian untuk perimetri atau Humphrey-nya itu bisa kita periksa eh, dengan Humphrey. Kita lihat biasanya juga ada kalau glaukoma itu ada defek lapang pandang ya. Itu ciri khas dari glaukoma. Cuma itu tadi sudah jelas sudut terbuka karena di gonioskopinya juga sudah terlihat sudut terbuka. Lanjut, nomor 21, seorang penderita wanita usia 50 tahun datang ke unit rawat jalan mata dengan keluhan penglihatan menurun, menderita DM 7 tahun yang lalu. Kemudian pemeriksaan didapatkan visus 60-20, tekanan mata kanan 30, mata kiri 26, di bilik mata depannya dalam, ada rubeosis iridis pada iris, dan pemeriksaan fundoskopi didapatkan papil saraf optik dan diabetik retinopati neuropati di kedua mata. Apakah diagnosisnya? Dari A, klasema absolut, komorbid, neovaskular, primer sudut terbuka atau primer sudut tertutup. Di rata-rata memang jauh glaukoma neovaskular. Ini eh, clue dari soal ini ada rubeosis iridis pada iris ya. Itu tanda khasnya dari NVG atau glaukoma neovaskular. Betul ya dok? Jadi memang itu kalau NVG dia karena glaukoma sekunder karena adanya proliferasi dari jaringan fibrovaskular di bagian anterior chamber. Biasanya itu karena adanya eh, komplikasi dari penyakit lain seperti CRVO. Dari CRVO karena CRVO-nya dia sudah late phase, maka terjadi adanya eh, pembuluh darah baru di bagian iris yang kita bisa sebut dengan rubeosis iridis. Nah, kemudian karena CRVO-nya ini ada retinal ischemia dan juga bisa jadi dia itu biasanya kita lihat VEGF-nya. Nah, kalau misalnya VEGF-nya atau anti-angiotic faktornya itu dia meningkat, berarti memang dia apa eh growth factornya itu dia ada ya peningkatan, maka biasanya kita memang curiga dari CRVO dan biasanya memang progresif iridis itu komplikasi dari retinal ischemia. Dan juga tadi itu dia jelas sekali di keluhnya itu dia menderita DM 7 tahun yang lalu ya. Jadi kemungkinan ini akibat dari untuk diabetic retinopathy untuk PDR ini ya, bukan yang CRVO-nya. Jadi kalau misalnya diabetes iridis itu bisa antara kausanya itu dari CRVO, dari retinal ischemia atau dari diabetik retinopati yang proliferatif yang sudah ada retinal ischemia sampai menyebabkan neovaskularisasi di bagian iris. Kalau ini clue-nya dia DM 7 tahun lalu berarti dia dari diabetik retinopati ini. Biasanya apa tindakannya? Biasanya kita lakukan dulu penyuntikan anti-VEGF. Tapi kalau misalnya biasanya jarang ya kita lakukan trabekulektomi langsung kalau misalnya dia ada NPG karena sangat berisiko terjadi perdarahan pada saat kita lakukan pemilahan. Jadi biasanya dilakukan dulu pemberian anti-VEGF ataupun bisa di laser, laser PRP, retinal photocoagulation. Lanjut nomor 22.
Pada parese nervus 6 terjadi gangguan gerakan mata ke arah nervus 6 ya, ini jelas sekali. A superior, B inferior, C lateral, medial atau semua arah. Oke, jadi jawabannya cocok ya, lateral. Jadi ini kita lihat ya, semuanya itu superior, medial, inferior, dan inferior oblique itu dipersarafi oleh nervus 3, nervus, ya, nervus 3. Kalau superior oblique itu nervus 4, lateral itu nervus 6. Jadi sudah jelas sekali ya kalau operation nervus 6 artinya ada gangguan pada gerakan mata ke arah lateral. Lanjut dok. Kemudian pada esotropia dengan Hesburg test 30 derajat didapatkan refleks cahaya A di antara pupil dan limbus bagian lateral, B di antara pupil dan limbus bagian medial, C di tengah pupil, D di tepi pupil bagian lateral, dan E di tepi pupil bagian medial. Hesburg test 30 derajat. Oke, ya. Ini saja rasa jelas ya, dia jawabannya adalah A di antara pupil dan limbus bagian lateral. Ya, seperti gambar ini, tadi dia yang di gambaran C ya. Untuk yang 30 derajat, dia di antara pupil sama limbus bagian lateral. Itu untuk esotropia. Jadi julingnya ke dalam. Kalau misalnya yang tadi ini di antara pupil dan limbus bagian medial, artinya dia eksotropia. 30 derajat. Kalau di tengah pupil itu dia normal. Kalau di tepi pupil bagian lateral tadi ini, artinya dia 15 derajat. Kalau misalnya dia di bagian medial itu eksotropia 15 derajat. Ini eh, sangat jelas. Jadi ingat saja kalau misalnya dia bagian lateral dia ESO, bagian yang anunya untuk hipertesnya ya, dia bagian lateral itu dia ESO, bagian medial itu EXO. Hmm. Lanjut nomor 24, hipermetropia dapat disebabkan A. Kekuatan refraksi mata yang terlalu kuat. B. Panjang astrial bola mata terlalu panjang. C. Indeks biak refraksi yang bertambah. D. Luksasi lensa ke bilik mata depan. Atau E. Kurvatura kornea yang kurang dari normal. Hipermetrop. Hipermetropia. Oke. So, jawab. Rata-rata jawab E ya. Kurvatura kornea kurang dari normal. Oke. Jawabannya betul ya dok. Jadi memang kalau untuk hipermetropia atau hiperopia itu dia sumbu matanya pendek, kemudian dia indeks biasnya kurang. Nah, kalau misalnya yang panjang aksial bola mata terlalu panjang itu untuk miopia, indeks bias bertambah juga untuk eh, miopia, kekuatan refraksi mata terlalu kuat juga untuk miopia. Lalu untuk luksasi lensa ke bilik mata depan itu berarti ya subluksasi lensa, bukan keadaan gangguan refraksi. Jadi hipermetropia memang disebabkan karena kurvatura korneanya kurang dari normal. Jadi sehingga cahayanya itu biasanya melewati retina. Sehingga lensa apa yang diberikan? Itu lensa positif atau lensa konveks. Agar cahayanya ke depan sehingga tepat di retina. Kalau yang miop, biasanya dia itu cahayanya di depan retina. Jadi kita berikan lensa konkav atau negatif sehingga cahayanya mundur ke tepat di retina. Gitu ya, Dok. Kemudian nomor 25, pada proses akomodasi organ yang terlibat adalah akomodasi ya. eh, untuk akomodasi organ yang terlibat. A. Proses ciliaris, B. kornea, C. lensa, D. retina, atau E. pupil. Akomodasi itu pada saat kita melihat dengan jarak dekat atau pada saat membaca. Baik, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke.
Jadi kalau akomodasi itu organ yang terlibat itu memang cocok ya C lensa ya. Kalau kornea itu dia memang masuk dari media refraksi tapi bukan untuk proses akomodasi. Jadinya akomodasi itu merupakan perubahan dinamis dari power refraktif lensa, di mana dia itu tergantung dari bentuk lensanya. Kalau bentuk lensa ini dikontrol dari dua gerakan, jadi dari elastisitas dari lensa itu sendiri sehingga lensanya itu tetap berbentuk oval ya, oval. Jadi kalau misalnya ada cahaya pasti dia bergerak. Terus kemudian juga karena adanya gerakan dari sonal fiber, di mana kalau misalnya dia tarik kencang lensanya itu bisa menyebabkan dia lensanya jadi lebih flat. Itu biasanya dan juga dia sonala fibernya ini terhubung dengan ciliary muscle. Jadi akomodasi itu ya organ terlibat adalah lensa ya, dok. Jadi itu juga sebabnya kenapa akomodasi itu biasanya di gangguan akomodasi terjadi di usia-usia di atas 40 tahun. Kenapa? Karena dia mulai lensanya itu mulai sudah tidak elastis, dia tidak bisa bergerak lagi dengan sendirinya pada saat cahaya datang. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan bagaimana bentuk agar tetap lensanya itu baik. Kemudian juga kan biasanya juga kalau orang tua itu ciliary muscle, ciliary muscle-nya itu eh, kekuatannya berkurang sehingga sonala fibernya juga kekuatan sonala fiber yang eh, berhubungan dengan massa ciliary itu berkurang eh, sehingga jadi proses akomodasi itu tidak bisa terjadi sehingga makanya biasanya rata-rata di atas 40 tahun itu terjadi gangguan akomodasi atau kita sebut dengan presbio. Jadi biasanya kalau membaca itu mereka tidak terlalu melihat jelas. Itu ya dok. Jadi biasanya diberikan kacamata presbio. Lanjut nomor 26. Seorang remaja umur 12 tahun datang ke polimata bersama ibunya mengeluh kacamatanya tidak nyaman dipakai. Pada pemeriksaan subjektif didapatkan pada mata kanan sparesnya -1, silinder -0,75, aksesnya 10. Mata kiri silindernya -0,25, silindernya -1, aksesnya 10. Kemudian diagnosis dari pasien adalah A. Miopia simplex, B. Astigmatismia simplex, C. Astigmatismia, D. Isometrop, E. Anisocoria. Iya, betul. Jadi jawabannya C. Astigmatismia. Sebenarnya kalau mau lebih rinci itu adalah astigmatismia compound. Ya, kalau misalnya simplex, kalau miopia simplex itu berarti dia adalah ukuran sferis saja, tidak ada silindernya. Kalau misalnya astigmat miopia simplex, malahan dia cuma silinder saja, ya, silinder saja. Untuk komponen astigmat itu dia ada sferis, ada silinder, dan tandanya sama, ya. Kalau misalnya dia mix astigmat, dia ada silinder, ada sferis, tapi tandanya berbeda. Dan kemudian untuk anisometrop itu artinya dia tidak sampai ya, jarak dari ukurannya itu lebih dari 4. Misalnya ambil 1 - 1, 1 - 5, itu kita sebut dengan anisometrop. Kemudian anisokoria itu ukuran pupilnya ya, yang tidak yang berbeda. Lanjut, nomor 27. Miopia pada funduskopi, tandanya ada pilihannya A. Myopic crescent, B. Retinal detachment, C. Staphyloма cornea, D. Degenerasi makula, atau E. Tubercle retina.
Oke, ya, ini jelas ya. Jawabannya itu adalah myopic presence. Ini ya contohnya gambarnya dari optik disc. Kalau misalnya dia miopia. Biasanya juga ini miopia yang high. Biasanya ada tanda-tanda myopic presence. Jadi ada tandanya ya dari optik nerve-nya itu kayak ada berbayang seperti bulan sabit. Itu tanda khasnya dari miopia. Nah, biasanya miopik patologik. Kalau lihat kalau retinal detachment sudah jelas bukan untuk pada miopia. Stafiloma cornea hmm, sebenarnya bisa. Cuma biasanya dilihat di USG ataupun bisa juga dilihat di endoskopi. Tapi biasanya ini bukan dia miopia biasa. Dia itu miopia patologik karena kelainan dari salah. Saya kira stafiloma stafiloma cornea ya, bukan ya. Bukan dari tanda miopia. Kemudian D degenerasi makula juga bukan. Tuberkel retina itu bukan ya, itu untuk tanda-tanda TB pada retina. Lanjut nomor 28, seorang remaja umur 17 tahun diduga menderita aksial miopia. Hal ini diketahui dari ditemukannya A. Power refraksi cenderung normal, B. Kurvatura kompresi dari lensa normal, C. Posisi lensa normal, D. Diameter anteroposterior memendek, atau E. Diameter anteroposterior memanjang. Itu untuk aksial miopia. Oke. Rata-rata jawab E. Betul ya dok. Jadi memang kalau misalnya dia menderita aksial miopia artinya diameter anterior posteriornya itu memanjang. Ini ya, miopia. Jadi bola matanya terlalu lebar, terlalu panjang. Jadi pada saat kita lakukan, biasanya kita lakukan pemeriksaan USG, kita lihat itu diameternya antara posturnya itu lebih panjang dari normalnya. Ya, tandanya ini dia bagus near visionnya, tapi untuk jarak jauhnya dia tidak baik. Kemudian apa yang perlu diperhatikan pada aksial miopia itu kita perhatikan apabila terjadi retinal detachment. Biasanya ditandai dengan adanya sedikit perobekan. Kalau misalnya dia bola matanya maksudnya terlalu memanjang karena miopianya, biasanya kita eh, memang periksa sampai perifer untuk retinanya karena ditakutkan adanya retinal detachment. Jadi semakin cepat didapatkan, semakin cepat bisa di laser. Eh, Misalnya didapatkan pada awal-awal, gitu ya. Lanjut, nomor 29, seorang anak perempuan umur 5 tahun diantar ibunya ke poliklinik mata karena ibunya mengeluh anaknya bila melihat televisi memicingkan mata. Kemudian anak tersebut tidak tenang saat diperiksa dan pada pemeriksaan ini dapat menggunakan alat atau sarana A. Snellen-Char, B. Autorefraktometer, C. Strike retinoskopi, D. Cycloplegic refraksi, atau E. Fundoskopi. Oke, dokter Sapin. Dokter Marwi jawab A. Apa ada yang jawab yang lain? Anak 5 tahun. Saya juga jawab B. Saya jawab C. Kalau saya ya dok juga saya lihat saya sebenarnya kalau ditanya pemeriksaan dapat menggunakan alat apa sebenarnya bisa A, B, C, D. Sebenarnya kalau kita periksa anak malah sampai fundoskopinya juga diperiksa. Cuma mungkin ini pertanyaannya kurang. Mungkin pemeriksaan
pemeriksaan tajam penglihatan ya maksudnya yang dapat digunakan. Kalau memang anak usia 5 tahun itu kita gunakan sena lancar. Selain sena lancar bisa landol, bisa Sturgeon, bisa tumbling I. Kalau misalnya dia belum bisa membaca, bisa Lippmann HOXOTV. Ini juga mirip-mirip dengan sena lancar, cuma dia jaraknya itu 3 meter. Kemudian seri dan letter test sama Allen picture test. Kalau misalnya pas kuliah belum tahu huruf, biasanya kita berikan gambar. Gitu ya, dok. Mungkin ini pertanyaan adalah pemeriksaan tajam penglihatan ya. Karena kalau misalnya untuk pemeriksaan semuanya dilakukan kalau pada anak, eh, dilakukan autorefraktometer, dilakukan strip retinoskop untuk melihat ukuran ukuran dari ukuran kacamatanya. Kemudian untuk psikoplegic juga dilakukan pada anak-anak memang di bawah 8 tahun untuk mendapatkan hasil koreksi yang maksimal. Kemudian fundoskopi kita juga perlu lihat karena untuk melihat apakah ada kelainan dari retina atau tidak. Karena sangat berpengaruh pada pasien anak untuk kelainan refraksi. Gitu ya. Jadi mungkin itu memang pertanyaannya mungkin pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan apa. Lanjut nomor 30. Anda sebagai dokter puskesmas sedang jaga di kamar jaga. Datang ke pasien dengan keluhan mata kanan gelap sebagian secara mendadak. Kemudian pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada segmen anterior dan tidak ada rasa nyeri pada mata yang dikeluhkan. Usul pemeriksaan paling benar dan mudah dilakukan adalah A. Pemeriksaan USG okuler untuk mata keruh. B. Pemeriksaan Amsler Grid. C. Pemeriksaan tes fundus digital. D. Pemeriksaan oftalmoskop tidak langsung. Atau E. Pemeriksaan oftalmoskop langsung. Ya, saya rasa juga ini kompetensi dokter umum ya. Jadi jawabannya itu E ya, cocok. Pemeriksaan oftalmoskopik direct atau langsung. Kalau oftalmoskop eh, indirect biasanya tidak ada di, di rumah sakit eh, vaskes pertama. Ataupun juga kalau tidak ada ya biasanya. Kalau apalagi yang digital, Amsel Grid bisa dilakukan tapi bukan untuk keluhannya. Dan juga bukan untuk yang pertama. Biasanya kita lakukan pemeriksaan yang paling mudah itu oftalmoskop direct kalau ada alatnya. Gaski okuler juga biasanya tidak ada di vaskes vaskes pertama ya. Jadi ini fundoskopi direct itu yang seperti gambar yang di atas. Jadi dia pemeriksaan dengan menggunakan alat oftalmoskop direct, jaraknya itu dekat, kita periksa. Tapi yang kekurangannya itu eh, lapang pandang dari retinanya itu cuma sedikit kita bisa lihat. Kalau misalnya indirect, kita bisa luas lihat retinanya. Cuma ya memang keterbatasan alat di eh, vaskes pertama ya. Tapi yang kompetensi dokter umum memang yang direct saja. Kemudian tadi ini mata pemeriksa dan mata pasien itu langsung dengan adanya alat oftalmoskopi direct itu bisa langsung melihat ke bagian belakang retinanya. Yang pertama perlu dicari itu adalah optik nerve-nya. Kemudian setelah dapat optik nerve, baru bisa kita lihat yang lain-lain seperti retina perifernya ya. Kemudian lensanya itu lensa lensanya itu kalau yang direct itu dia tidak memakai lensa tambahan. Kalau indirect itu biasanya ada lensa tambahan ya. Eh, ya. Ada yang mau ditanya dok sambil saya cari juga yang tadi pertanyaan yang eh, dinding orbi